Untuk adonan roti manis yang di frozen, pemakaian ragi tidak perlu ditambahkan atau sesuai standar 1–1,5% dari total tepung. Yang perlu ditambahkan ada bread improver yang khusus untuk adonan frozen. Jadi untuk ketahanan adonan di frozen dengan suhu minus 18 derajat Celcius selama 2 hingga 4 minggu. Untuk mengurangi pemakaian ragi dengan teknik stack dough sangat bisa, tetapi untuk proses waktu fermentasinya akan memakan waktu lebih lama. Kalaupun ingin tanpa menggunakan ragi sama sekali juga bisa, dengan membuat ragi alami yang tercipta dari sourdough sebagai starternya. Perbedaan yang ditimbulkan antara menggunakan tepung protein tinggi dengan tepung protein tinggi yang dicampur dengan protein sedang adalah secara ukuran atau volume dan serat pasti akan lebih besar apabila menggunakan tepung protein tinggi saja. Tetapi untuk tekstur dari kelembutan akan lebih lama usianya roti yang memakai tepung protein tinggi yang dicampur dengan tepung protein sedang. Fungsi dari bread improver adalah memperbaiki tekstur dan serat di dalam roti serta kandungan mineralnya, membantu ragi dalam memproduksi gas secara optimal. Saat ini banyak sekali beredar jenis bread improver dengan yang memiliki karakter masing-masing. Contohnya jenis bread improver dengan karakter sebagai booster atau adjustment pada saat proses pemandangan. Jenis bread improver dengan karakter sebagai softener yang membantu menjaga kelembutan tekstur dan kehalusan serat pada roti. Jenis bread improver dengan karakter sebagai pembentuk skin atau kulit yang kokoh atau crunchy biasanya digunakan untuk membuat adonan roti tawar agar tidak mudah patah pinggang setelah proses pemanggangan. Bisa juga untuk adonan puff, pastry ataupun croissant agar tekstur dari kulitnya lebih crunchy. Jenis bread improver dengan karakter sebagai stabilizer adonan frozen, di mana jenis bread improver ini dapat membantu memaksimalkan kerja ragi setelah keluar dari frozen. Penggunaan SP atau cake emulsifier pada adonan roti hanya membantu agar tekstur kulit luarnya terlihat lebih lembut dan tidak berpengaruh pada tekstur dalam roti dan ketahanan atau usia dari roti. Untuk masa layak makan, roti yang tanpa bahan pengawet berkisar 3–5 hari, tergantung juga dari suhu dari ruangan di mana roti itu ditempatkan. Untuk membuat roti tidak mempunyai profil nyebok akan membuat proses fermentasi akan memakan waktu yang lebih lama dan roti yang akan dihasilkan kurang maksimal. Disarankan untuk menggunakan kain yang sudah dibasahi, diletakkan ke dalam ruangan yang sudah kedap udara atau menggunakan plastik. Dan apabila menggunakan plastik tetapi hasilnya kurang maksimal, berarti ada aliran udara yang masuk dari samping atau bawah plastik sehingga kulit dari adonan tersebut akan menjadi kering dan tidak akan bisa maksimal untuk proses fermentasinya. Bisa dengan cara di spray
dengan air setiap 10 menit untuk menjaga kelembapan kulit dari adonan roti tersebut agar dapat mengembang secara maksimal. Untuk pemakaian oven listrik disarankan menggunakan api atas dan bawah dengan standar waktu 8 hingga 12 menit. Apabila roti yang di oven sebelum 8 sampai 12 menit sudah matang, berarti suhu yang dipakai terlalu tinggi. Anda dapat menurunkan suhu dari oven tersebut. Dan apabila roti yang di oven belum matang hingga lebih dari 12 menit, berarti suhu oven kurang tinggi. Dikarenakan apabila proses pengovenan lebih dari 12 menit menyebabkan kulit dari roti tersebut menjadi tebal dan cenderung kering. Dengan menggunakan bahan yang standar dan dengan takaran yang pas, apabila ditunjang dengan peralatan untuk membuat roti, juga akan dapat menghasilkan tekstur yang lembut. Untuk proses pengovenan agar dapat menjaga kelembapan yang terdapat di dalam roti adalah dari pengaturan suhu oven dengan berpatokan pada waktu, dan sudah saya ulas sebelumnya. Untuk tekstur roti yang lengket dan tidak kokoh ini menandakan terlalu banyak kelembapan atau kandungan cairan yang terdapat di dalam roti yang tidak ikut menguap pada saat proses pemanggangan. Untuk adonan yang belum kalis tetapi suhu adonan menjadi panas, tidak dapat dilakukan penambahan bahan untuk menurunkan suhu adonan tersebut. Ini bisa terjadi dari menggunakan cairan dengan suhu netral atau cenderung hangat. Bisa juga terjadi dikarenakan kecepatan mixer terlalu rendah sehingga waktu pembentukan gluten lebih lama, sehingga gesekan dengan waktu yang menimbulkan suhu yang hangat dan berpengaruh pada suhu adonan. Apabila ini sudah terjadi, adonan dapat disimpan di freezer dan dapat digunakan sebagai adonan tambahan untuk adonan-adonan selanjutnya dengan takaran 20% dari adonan yang